Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anakku sekalian yang Ustaz banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran akidah akhlak. Ustaz berharap mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Untuk itu marilah kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, dengan harapan dan permohonan kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang qadar Allah. Karena pertemuan pertama kita sudah membahas tentang qada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita akan membahas tentang qadar Allah ya. Sebagaimana pertemuan pertama yang sudah Ustaz jelaskan, yaitu terkait dengan qada. Jadi qada itu adalah ketetapan atau ketentuan Allah terhadap seluruh makhluknya yang sudah ada sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum alam semesta ini diciptakan. Jadi Allah sudah menetapkan ketetapan yang akan terjadi terhadap seluruh makhluknya. Sementara qadar adalah, kalau menurut bahasa itu berarti kemampuan ya, takaran, kadar atau ketentuan, itu secara bahasa. Sementara kalau menurut istilah, qadar itu adalah ketetapan atau ketentuan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi sesuai dengan kadar atau ukurannya. Jadi di sini perbedaannya antara qada dan qadar. Jadi kalau qada itu merupakan ketetapan Allah terhadap makhluknya, sementara qadar itu ketetapan Allah yang sudah terjadi. Itu disebut dengan qadar. Contohnya misalnya si A, anggap sudah si Amin, dia oleh Allah sudah ditetapkan akan lahir hari Senin, misalkan tanggal 1 Januari 2021. Itu qada, ketetapan Allah yang sudah memang Allah sudah tetapkan sejak zaman azali, bahwa hari Senin misalkan tanggal 1 Januari 2021 akan lahir yang namanya Amin misalkan.
Kemudian tanggal 1 misalkan Januari 2021 si Amin ini lahir, maka itulah yang disebut dengan qadar ya. Jadi ketetapan Allah yang sudah terjadi sesuai dengan kadar atau ukurannya yang sudah Allah tetapkan. Itu yang disebut dengan qadar ya. Jadi itu perbedaan antara qada dan qadar ya. Kemudian qadar dalam kehidupan sehari-hari itu disebut juga dengan kata takdir. Jadi orang banyak menyebutkan misalnya terjadi apa-apa, ya itu sudah takdirnya. Takdir yaitu qadar, takdir yang sudah terjadi sesuai dengan ukuran atau kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Itu takdir. Nah, di sini para ulama itu membagi takdir itu menjadi dua. Apa saja? Yang pertama adalah takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dirubah oleh usaha manusia. Jadi takdir yang sudah tetap ya, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Seperti kematian, kelahiran, termasuk warna kulit dan jenis kelamin. Itu sudah ketetapan dari Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Kematian, kalau memang sudah nyampe waktunya, ya tidak bisa diundur atau dimajukan, tidak bisa. Itu sudah ketetapan dari Allah. Termasuk kelahiran, ya itu sudah ketentuan dari Allah. Jadi itu takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dirubah. Jadi sudah tetap dari Allah ya. Selanjutnya yang kedua adalah takdir muallak ya. Takdir muallak adalah takdir yang masih dapat dirubah oleh usaha manusia. Jadi kita masih diberi kesempatan adalah untuk merubahnya. Contohnya misalkan jika kamu ingin pandai, maka kamu harus berusaha, yaitu belajar dengan tekun dan rajin. Jadi masih bisa diusahakan. Misalkan kamu ingin menjadi orang kaya, maka kamu harus berusaha. Harus berusaha, bekerja dengan tekun dan keras. Insya Allah kamu akan menjadi orang yang kaya. Jadi itu takdir muallak yang masih bisa dirubah oleh usaha manusia. Jadi kalau tadi takdir mubrom itu sudah tetap ya, tidak bisa dirubah oleh manusia. Sementara kalau takdir muallak itu masih bisa berubah sesuai dengan usaha daripada manusia itu sendiri. Jadi itu takdir yang dibagi dua ya, mubrom dan muallak. Kemudian contoh atau bentuk qadar Allah. Jadi contoh-contoh atau bentuk-bentuk qadar Allah apa saja? Di salah satunya yang pertama adalah Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ada laki, kemudian ada perempuan. Ada laki-laki dan perempuan. Itu sudah ketetapan dari Allah. Itu qadar dari Allah. Kemudian juga Allah sudah menetapkan jika air itu dipanaskan, dia akan mendidih. Nah, jika air itu didinginkan sampai minus derajat, itu maka air itu akan membeku. Jadi itu sudah sunnatullah, sudah qadar dari Allah, sudah ketentuan dari Allah bahwa air jika dipanaskan dia akan mendidih, menguap. Jika didinginkan sampai minus derajat Celcius, maka dia akan membeku menjadi es. Itu salah satu contoh atau bentuk qadar Allah. Kemudian juga Allah menciptakan ada malam, ada siang. Ini sudah ketentuan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu contoh-contoh atau bentuk-bentuk qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
perilaku ya, perilaku bagi orang yang beriman terhadap qadar Allah ini. Jadi kita harus yakin dan percaya, harus beriman terhadap qadar Allah ini. Karena ini termasuk salah satu rukun iman. Rukun iman yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu anakku sekalian, perilaku orang yang beriman ya kepada qadar Allah adalah tidak takut dengan kematian. Karena kematian itu sudah pasti ya. Tapi kita tidak boleh berani mencari mati, tidak bisa, tidak boleh. Tidak boleh, apalagi sampai misalkan bunuh diri, itu malah dosa dan haram hukumnya. Jadi bahkan orang yang mati bunuh diri itu haram, diharamkan masuk surga. Jadi itu ya. Yang penting kita mempersiapkan diri apa yang akan menjadi bekal ketika menghadapi kematian. Jadi orang yang beriman terhadap qadar Allah, dia tidak takut kepada kematian. Kemudian juga tidak sombong atau takabur. Kemudian sabar dan tawadu dalam menghadapi musibah. Jadi sabar dan tawadu dalam menghadapi musibah. Jadi itu perilaku orang yang beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Demikian anakku sekalian terkait dengan pembahasan qadar Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini ada latihan soal. Silahkan kalian jawab ya. Ada 5 soal ini. Kalian kerjakan di buku latihannya ya. Dikerjakan. Dia untuk menambah pemahaman, pengetahuan kalian terhadap materi yang kita pelajari ini. Silakan kerjakan latihan soal ini di buku latihannya. Sementara tidak perlu dikumpulkan. Kalian kerjakan saja. Tapi suatu saat nanti mungkin akan Ustadz minta ya untuk dikumpulkan. Untuk sementara kalian kerjakan di buku latihannya dan tidak perlu dikumpulkan. Demikian ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan dan mari kita akhiri, kita tutup dengan membaca kalimat hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.